Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qatrun Nada dengan syarah Ta'jilun Nada. Masuki halaman yang ke-40. Itu masih pada bab al-i'rab bil alamatil far'iyah. I'rab dengan tanda-tanda far'i. 6. Anwa'ul i'rab di papan tulis ya, ala saburah. Anwa'ul i'rab arba'ah ya. Macam-macam i'rab itu ada 4. Yang pertama ar-raf'u, rofa. Yakunu fil ismi wal fi'li. Rofa itu pada isim dan pada fi'il. Wa alamatuhu ad-dhammu atau ad-dhammatu, dan tandanya adalah dhammah. Yang pertama rofa. Yang kedua an-nasbu, nasab. Yakunu fil ismi wal fi'li. Terjadi pada isim dan fi'il ya. Rofa dan nasab pada isim dan fi'il. Ada fi'il yang mansub, begitu juga ada isim yang mansub. Wa alamatuhu al-fathu, tandanya adalah fathah ya. Dan yang ketiga al-jarru, jar. Yakunu fil ismi faqat dunal fi'li, terjadi pada isim saja ya, bukan fi'il. Wa alamatuhu al-kasru, tandanya adalah kasroh. Ar-rabi wal akhir al-jazmu, yakunu fil fi'li dunal ismi. Wa alamatuhu as-sukun. Jazm itu tandanya sukun ya, terjadi pada fi'il saja. Mafhum ini? Faham ya, tanda i'rab 4. Rofa dan nasab pada fi'il dan isim, tandanya dhammah dan fathah, yakni dhammah untuk rofa, fathah untuk nasab. Jar pada isim, tandanya adalah kasroh. Jazm untuk fi'il, tandanya adalah apa? Dhammah ya. Wa hadhil alamat ya, tanda-tanda ini tusamma alamatal asli, disebut tanda pokok ya. Kemudian kharaja an hadhil alamat sab'atu abwab ya. Keluar dari tanda-tanda ini ada 7 bab. Yang pertama apa? Asmaul sittah ya, atau asmaul khamsah, al asmaul sittah. Yang kedua al musanna. 3 jam'ul mudzakkari salim. Rabi jam'ul muannatsis salim. Khamis malayan sorif ya, ghairu munsharif, malayan sorif. Asadis wasabi lil fi'li. Asabi af'alul khamsah, al af'alul khamsah. Khamis al fi'lul mudhari'u. Semuanya mudhari' ya, af'alul khamsah juga mudhari' ya. Al mu'talul akhir, al mu'talul akhir ya. Jadi
keluar dari pokok ini, rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. 7 bab keluar dari ini. Mungkin keluar semuanya, mungkin sebagiannya. Asma'us sittah atau biasa kita kenal asma'ul khamsah ditambah hanu, jadi 6. Rofa'nya dengan apa? Wawu. Nasabnya dengan alif. Jarnya dengan ya betul. Musanna. Rofa'nya dengan alif. Nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak muannats salim atau jamak yang diakhiri dengan alif dan ta, rofa'nya dengan dhammah seperti asalnya. Nasabnya dengan kasroh, ya, kasroh. Khalaqallahu samawati wal ardo. Jarnya dengan kasroh seperti asalnya. Malayan sorif, yakni mamnu minas sorf, rofa'nya dengan dhammah seperti asalnya, nasabnya dengan fathah seperti asalnya, jarnya dengan fathah. Ini yang berbeda ya, jarnya dengan fathah ya. Ro'a itu masajida kasirotan misalnya. Kemudian al-af'alul khamsah, nah ini beda. Al-af'alul khamsah, rofa'nya dengan subutun nun ya. Af'alul khamsah rofa'nya dengan subutun nun, adanya nun ya. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, yaf'alani dan taf'alina. Nasabnya dan jazmnya dengan hadfun nun ya. Nasabnya dengan dihapus nun, kadzalika jazmuhu. Fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Rofa'nya dengan dhammah muqaddarah ya, dengan dhammah muqaddarah. Kalau nasabnya fathah sama. Misalnya la yakzuwa ya. Kemudian jazmnya dengan dihapus huruf illah ya. Kalau ini jazm dengan sukun, ini dihapus huruf illah ya. Paham ini? Nah, ini sekarang kita masuki masih di nomor 1, asma'us sittah. Tadi asma'us sittah ada sesuai namanya, ada 6 ya. Abun, akhun, apalagi faraqatil mim, nggak boleh ada mimnya. Fu itu ya, fu, nggak boleh ada mim. Kalau ini pakai wawu ya wawu semua lah biar gampang. Abu, akhu, dan fu, zu, 2, 3, 4, hamu, dan hanu. Apa ya alif? Hanu. Abu, akhu, fu, zu, hamu, dan hanu ya, hanu. Hanu yang menurut sebagian ulama yang menelaah atau melihat. Kalau yang enggak melihat ya sudah dia ya. Jadi asmaul khamsah ya, asmaul khamsah. Abu, akhu, fu, zu, dan hamu ya. Ini wawu sebagai tanda rofa saja ya. Karena nanti kalau nasab ya enggak pakai wawu ya. Ra'aitu abaka wa akhaka masalan. Oke, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya kita akan pelajari. Fisafhatil arba'in, halaman 40 di bagian bawah itu. Syurutuha, syarat-syaratnya. Wala tu'rabu bil hurufi illa bisyurutin arba'atin. Tidak di-i'rab dengan huruf, yakni asma'us sittah, tidak di-i'rab dengan huruf kecuali dengan 4 syarat ya, kecuali dengan syarat, yakni terkumpul 4 syarat itu. Qra' Mas Imam. Al-awwalu antakuna mufradatan. Antakuna mufradatan. Naam. Kama fil amthilati fa in kanat musannatan a'robat u'ribat i'roba masna la i'robal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarron
Faqaulihi ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Naam. Fa Abawaihi maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u li'annahu musanna wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi wa in kanat majmu'atan jam'a taksiri uribat jam'a taksirin ya bil harokati faqaulihi ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Fa aba'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i la tadruna al jumlatu min fi'li wal fa'ilin khobarun. Nggih, la tadruna al jumlatu minal fi'li wal fa'ili khobarun. 6. Di i'rab dengan huruf asmaus sittah bi arba'ati syurut. Al awal asyaratul awal, syarat pertama antakuna mufradatan, berupa mufrad, keadaannya itu mufrad. Antakuna yakni fa'ilnya adalah dhamir mustatir, isim kana dhamir mustatir kembali kepada asmaus sittah. Asmaus sittah itu mufrad. Apa makna mufrad di sini? Mufrad adalah yang bukan musanna dan bukan jamak ya. Al mufrad. Mufrad itu terkadang ma yuqabilu al musanna wal jam. Mufrad itu terkadang yang tidak musanna dan tidak jamak ya, yang muqabilnya. Terkadang juga ma yuqabilu al jumlah. Jadi yang bukan jumlah. Bukan pula sibul jumlah ya. Jumlah maksudnya dan sibul jumlah juga. Seperti kata muslimuna mufrad, al muslimuna mufrad. Kalau itu dianggap bukan jumlah. Al muslimuna shadiquna ya, itu jumlah. Nah, itu mufrad. Satu lagi mufrad itu adalah ma yuqabilu al mudhof. Misalnya dalam bab munada, ada munada mufrad, ada munada mudhof ya. Ya rajulu, ya abdallahi, ketentuannya berbeda. Atau syabihan bil mudhof, yang serupa dengan mudhof. Ini mufrad. Ada 3 kemungkinan mufrad itu, yang bukan musanna dan bukan jamak, yang bukan jumlah, dan yang bukan mudhof ya, yang bukan mudhof. Yang asmaus sittah ini pertama dia harus mufrad. Dalam artian mufrad yang ini ya. Dalam artian mufrad yang ini ya. Yang awal. Kama fil amsilah, sebagaimana dalam contoh-contoh yakni yang di atasnya. Fa in kanat musannatan, kalau dia musanna uribat i'rabal musanna, di i'rab dengan i'rab musanna, yaitu dengan alif dalam keadaan rofa dan dengan ya dalam keadaan nasab dan jer, seperti firman Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi alal arsy, dan beliau ini Nabi Yusuf mendudukkan ya, mengangkat kedua orang tuanya di atas ars hingga sananya. Abawaihi, abawai maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya ya, isim musanna li'anahu musanna, wa huwa mudhof, dan abawai ini mudhof.
Ha mudhof ilaih, hi-nya itu adalah mudhof ilaih ya. Itu kalau musanna. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin, jika dia jamak, yakni jika asma'us sittah ini kok jamak dengan jamak taksir, u'ribat bil harokat, di i'rab dengan harokat, seperti firman Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Ini dua-duanya masuk asma'us sittah, tapi karena jamak taksir ya tidak jadi di i'rab dengan huruf, tapi dengan harokat. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Faridatan minallah, sebagai ketentuan dari Allah. Yani ini kaitannya dengan masalah warisan. Fa'aba'u, kata aba mubtada marfu bil ibtida. Apa makna bi di sini? Bil ibtida. Apa makna bi? Maknanya adalah sababiyah ya. Bi di sini sababiyah. Kenapa aba'u marfu? Karena sebab ibtida, sebabnya dia sebagai permulaan, sebagai mubtada. Dan tanda rofa'nya adalah dhammah dhahirah. Dan aba ini mudhof. Kaf pada kum, aba ukum kum. Kafnya mudhof ilaih. Mimnya pada kum, mim pada kum, tanda jamak. Kemudian la tadruna itu adalah jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar, yakni khobar untuk aba ukum ya. Nah, itu syarat yang pertama, yaitu berupa mufrad. Qra' Mas Aris. Asani. Sani antakuna mukabbarotan kama fil amsilati. Fa in kanat musaghharatan uribat bil harakati nahwu jaa ukhayyu zaidin. Fa ukhayyu fa'ilun marfu'un bid dhammatid dhahirati wa huwa mudhafun wa zaidin mudhafun ilaihi. Yang kedua, jika dia mukabbarah, an bukan in ya Mas, berupa mukabbar. Dia berupa mukabbar. Mukabbar yakni bukan musaghar ya, tidak dikecilkan ya. Sebagaimana di dalam contoh-contoh. Maka jika dia adalah musaghar, maka di-i'rab dengan harokat. Contoh, telah datang saudara kecilnya Zaid. Nah, saudara kecilnya Zaid, ukhayyu ya, bukan akhu tapi ukhayyu. Terus maka ukhayyu adalah fa'il marfu dengan dhammah dhahirah dan dia adalah mudhaf dan Zaidin adalah mudhaf ilaihnya. Salisu antakuna mudhafatan. Yang ketiga antakuna mudhafatan. Ini malah nggak boleh mufrad ya. Kan kalau apa mufradan bukan mudhof. Syarat yang pertama tadi harus mufrad, maksudnya mufrad yang awal. Syarat ketiga nggak boleh mufrad, maksudnya tidak boleh tidak mudhof ya. Karena kadang mufrad dimutlakan untuk yang bukan mudhof ya. Yang ketiga ini syaratnya harus mudhof, harus mufrad dan bukan mufrad ya. Nah, mudhof harus mudhof. Kama fil amsilati fa illam tudaf u'ribat bil harakati. Qala ta'ala innalahu aban syaikhan kabira. Fa aban ismu inna mu'akhirun mansubun wa alamatu nasbihil al-fathatul dhahiratu lahu khabaru inna muqaddamun wa taqulu hadza abun atufun wasalamtu ala abin atufin. Nah, asalisa yang ketiga dia harus mudhof ya, keadaannya harus mudhof. Sebagaimana dalam contoh-contoh yang terdahulu. Jika dia tidak mudhof, fa'ilam tudhof, jika dia tidak diidhofahkan, maka di-i'rab dengan harokat. Di-i'rab dengan harokat, yakni sebagaimana i'rab asal. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, inna lahu aban syaikhon kabiron, sesungguhnya dia memiliki ayah yang sudah tua. Maka kata aban di sini adalah isim inna muakhor, yakni isim inna diletakkan di belakang. Mansub, tanda nasabnya fathah ya, bukan alif. Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Lahu, kata lahu itu adalah jar dan majrur, khobar inna yang dikedepankan. Kemudian contoh lain kau mengatakan hada abun atufun, ini adalah seorang ayah yang penyayang.
Wassalam tu ala abin atufin, dan aku mengucapkan salam kepada seorang ayah yang penyayang. Atuf itu artinya perasaannya peka ya. Iqra Mas Frendi, Ar-Rabi'u. Rabi'u antakuna al-idhofata Al-idhofatu. antakuna al-idhofatu li ghairi ya'il mutakallimi kama fil amsilati fa in udhifat liya'il mutakallimi uribat bil harakati al muqaddarati ka qaulihi ta'ala am Musa alaihi salatu wassalam wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa akhi mubtada'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabati wa akhu mudhafun wal ya'u mudhafun ilaihi wal khabaru huwa afsahu minni wa Harunu atfun bayanin marfu'un. Syarat yang keempat, idhofahnya itu bukan kepada ya mutakalim, yakni idhofah asma'us sittah bukan kepada ya mutakalim. Faham ini ya? Idhofahnya bukan kepada ya mutakalim. Misalnya hada Abu Bakrin, hada Abu Bakrin, ini memenuhi syarat. Tapi kalau mengatakan hada Abi, nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Syarat yang keempat, idhofahnya bukan kepada ya mutakalim ya. Tidak boleh misalnya hada akhi. Hada akhi itu di i'rabnya bukan dengan harokat tapi dengan di i'rabnya bukan dengan huruf tapi dengan harokat. Kenapa? Karena idhofahnya kepada ya mutakalim. Paham? Itu syarat yang keempat. Syarat yang ketiga tadi apa? Harus mudhof, ya kan? Syarat yang keempat, mudhofnya itu bukan kepada ya mutakalim. Kepada apa saja, sepenting bukan ya mutakalim ya. Nah. Hada Abu Zaidin misalnya. Huwa Abu Hada misalnya. Boleh saja. Sebagaimana di dalam sebagaimana dalam contoh mudhofnya itu bukan kepada ya mutakalim sebagaimana dalam contoh. Fa'in udhifat liya'il mutakalim, jika diidhofahkan kepada ya mutakalim maka di-i'rab dengan harokat-harokat yang muqaddarah, yakni harokat yang ditentukan. Karena semua yang diidhofahkan kepada ya mutakalim harokatnya itu muqaddarah. Paham? Baik itu asma'us sittah atau selain asma'us sittah, kalau idhofah kepada ya mutakalim maka i'rabnya itu muqaddarah ya. Paham? Hada kitabi. Kitabi kan marfu, khobar. Meskipun begitu i'rabnya dengan muqaddarah. Paham? Pokoknya kalau semua diidhofahkan kepada ya mutakalim, semua pada ya mutakalim, maka i'rabnya itu muqaddarah ya, muqaddarah. Termasuk baik asma'us sittah atau selain asma'us sittah, semuanya. Nah, hada kolami, kolam tidak termasuk asma'us sittah, tapi karena diidhofahkan pada ya mutakalim, muqaddarah, ya, semua muqaddarah. Kaqaulihi ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam, seperti firman Allah Ta'ala tentang Musa alaihi salam, wa akhi Harunu, akhi dan saudaraku Harun, wa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih lisannya daripada aku. Maka kata akhi adalah mubtada marfu dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarahnya di mana? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Di atas sebelum ya mutakallim ya, di atas sebelum ya mutakallim ada dhammah muqaddarah. Namanya muqaddarah itu tidak kelihatan. Mana amin duhuriha, yang mencegah dari tampaknya dhammah itu adalah istighalul mahalli biharokatil munasabah, yaitu digunakannya tempatnya ya,
Istighol itu sibuk ya, digunakannya tempatnya untuk harokat kesesuaian. Apa harokat kesesuaiannya itu? Apa harokat kesesuaiannya? Harokat kesesuaiannya apa? Kasroh ya, kasroh. Misalnya kita mengatakan hada kitabi. Hada kitabi. Kalau nggak ada ya mutakalim, ya, ba ini harokatnya apa? Harusnya domah. Kenapa? Karena marfu sebagai khobar ya kan. Nah ini juga masih marfu. Tapi ini baknya ini harusnya domah, tercegah tampaknya. Domah itu tidak tampak, terhalang. Kenapa? Yang menghalanginya apa? Yang menghalanginya karena tempatnya ini, yakni ba ini tempatnya digunakan untuk harokat kesesuaian. Maksudnya harokat kesesuaian itu harokatnya menyesuaikan ya mutakalim, harus dikasroh. Itu maksud dari ungkapan ahli nahwu, mana amin duhuriha, yang mencegah dari nampaknya dhammah itu adalah istigholul mahal biharokatin munasabah, yaitu digunakannya tempatnya untuk harokat kesesuaian ya. Paham ini? Harokat kesesuaian ini sebelum ya ada harus apa? Kasroh ya, sebelum ya harus kasroh. Nah, akhun mudhof, ini bicara i'rab ya. Akhun mudhof, ya mudhof ilaih. Khobarnya adalah huwa afsahu minni ya. Wa akhi huwa afsahu minni. Itu adalah khobar untuk kata akhun. Harun atof bayan. Harun adalah atof bayan marfu ya. Atof bayan. Atof bayan itu mirip dengan badal ya, akan datang insyaallah pada babnya. Atof bayan itu seperti badal. Bahkan sebagian ulama mengatakan saya tidak tahu atof bayan kecuali ya badal ya. Tapi enggak, ada yang lebih detail lagi dibedakan antara bayan dan antara apa? Badal dan atof bayan. Syekh mengatakan wahadi syurutu tufhamu min kalamil musannifi. Syarat-syarat ini difahami dari perkataan penulis Ibnu Hisham rahimahullah. Fa innahu dzakaral asma'a sittata. Sesungguhnya beliau itu menyebutkan asma'u sittah, isim yang 6, mufradatan, dalam keadaan mufrad, mukabbaratan, mukabbar, mudhofah, diidhofahkan, li ghairi ya'il mutakalim, idhofahnya kepada selain ya mutakalim ya, itu syaratnya. Faham ini syaratnya? Syarat ya, di i'rab dengan i'rab cabang, yaitu dengan wawu ketika rofa, alif ketika nasab, dan ya ketika jar. Oke, qra' Pak Husni wa asyara. Asyara bi qawlihi dzu malin ila anna dzu la takunu minal asma'is sittati illa idza kanat bimakna sahib. Mas taqulu jaa dzu malin ay sahibu malin. Diartikan dulu. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dzu malin kepada bahwasanya dzu tidak termasuk asma sitah kecuali apabila dengan makna sahib. Ya, jadi dzu itu memiliki makna lain selain sahib. Tapi itu tidak semua lughah Arab. Sebagian Arab alhamdulillah. Tes belum dihidupkan lagi Pak. Cek tes. Jadi dzu bisa bermakna seperti isim mausul ya. Dzu bisa bermakna seperti isim mausul ya. Kita akan datang insyaallah, semoga dzu bermakna isim mausul, artinya yang ya. Tapi itu hanya pada sebagian logat Arab saja, tidak semua. Tapi yang umum dzu itu maknanya sahib, pemilik. Lanjut Pak.
engkau mengatakan ja'a dzu malin, yakni pemilik harta. Nggih. Bi khilafi Dzu al-mausulatu al-mausulati. Dzu al-mausulati. Nggih. Falaisat bimakna sahib. Dengan berbeda dengan dzu mausulah, maka bukan bermakna sahib. Wa innama hiya bimakna alladzi. Tetapi dia bermakna yang. Ya, bermakna alladzi. Alladzi ini hanya contoh saja ya, contoh. Kenapa? Karena dzu itu bisa untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, berakal, enggak berakal ya. Itu kalau menjadi isim mausul. Seperti kata man kan bisa untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, tapi enggak bisa untuk tidak berakal kecuali sebagian ketentuan. Dzu umum juga. Nggih, terus Pak. Wala takunu dzu mausulatan Illa ala lughati Toyin. Toyin nggih. Tayyi. Dan bukan dzu mausulah kecuali Menurut logat tayyi. nggih. Kama sayati insyaallah. Nggih, yakni pada pembahasan isim mausul ya. Wahya mabniyatun la mu'rabatun. Yakni dzu yang mausul itu adalah mabni, bukan mu'rab. Nahwu ja'a dzu safarin. Safaro adalah jumlah silah mausul. Contohnya telah datang orang yang safar. Nggih. Fa dzu ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Ai ja'al ladzi safara wa jumlatu safara silatun ya. Jadi dzu ja'a dzu safara, ra'aitu dzu safara, marartu bi dzu safara ya. Itu kalau dzu mausul sama dengan alladzi mabni. Bimana alladzi ya. Bisa juga bimana alladzina. Lanjutnya Mas Edi Iqra 42. Kama yustaratu fi du an tudofa ila ismi jinsi dhahiri ila ismi jinsin dhahiri ghairi sifatin kama fi misalin musannifi wa nahu zamili du adabin. Qala ta'ala wa inna rabbaka la du maghfiratin lin nasi ala dzulmihim fallamu lamul ibtidai du khobaru inna marfuun wa alamatu raf'ihi alwawu li'annahu minal asma'is sitati wa qala ta'ala wa ati dzal qurba haqqah fadza maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihil al-alifu wa huwa mudhafun wal qurba mudhafun ilaihi majrurun bi kasratin muqaddaratin lita'adzuri. Nah, ingat ya, lita'adzuri itu kalau apa? Di atas apa? Kemarin huruf ilah kan ada 3. Alif, wawu, ya. Lita'adzur kalau di atas apa? Alif ya. Lita'adzur kalau di atas alif. Kalau di atas wawu atau ya apa? Sikol ya, disebut apa? Sikol. Ta'adzur itu di atas alif karena alif tidak boleh menerima harokat. Saya baca artinya. Sebagaimana disyaratkan pada dzu itu dia diidhofahkan kepada isim jenis yang dohir. Dohir maksudnya bukan domir.
Isim jenis dohir, bukan sifat sebagaimana dalam contoh musonif, yakni malin. Apa itu isim jenis? Nanti akan datang insyaallah. Wa nahwu, dan contoh lagi ya, dan semisal zamili dzu adabin. Adabin juga isim jenis ini ya. Temanku memiliki adab yang baik. Qala ta'ala wa inna rabbaka lazu magfiratil linnasi ala zulmihim, dan sungguhnya Rabbmu sungguh memiliki ampunan terhadap manusia meskipun mereka itu zalim. Falamu lam pada kata apa ini? Lam pada kata lazu ya, sebelum zu adalah lamul ibtida. Zu khobar inna marfuun. Zu adalah khobar inna marfuun. Isim inna adalah robba. Tanda rofaknya wawu zu karena ia termasuk asma'u sittah. Itu yang contoh yang marfu. Kemudian contoh yang mansub, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada yang memiliki kekerabatan haknya. Dza maf'ul bih mansub, tanda nasabnya alifu alif. Dan dza ini adalah mudhof, dan tentunya dza selalu mudhof ya, dzu selalu mudhof. Wal qurba mudhof ilaih majrur dengan kasroh muqaddarah li ta'adzur, karena ta'adzur ketidakmungkinan, yaitu alif gak mungkin dikasih harokat. Oke, lanjutkan Mas. Waqala ta'ala hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Fadhi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u wa huwa mudhafun wa hijrin mudhafun ilaih. Diartikan Mas. Dan Allah Ta'ala berfirman, apakah dalam hal itu terdapat sumpah bagi yang memiliki akal. Hijrun aklun ya, sebagaimana keterangan di bawah. Apakah dalam hal itu ada sumpah bagi yang memiliki akal? Artinya apakah sumpah itu orang-orang yang berakal mau memikirkan itu? Terus maka di majrur dan tanda jarnya al-ya ya. Dan dia mudhof dan al-hijr dan hijrin hijri mudhof ilaih. Majrur karena huruf jar li ya, li dzi hijrin. Syekh mengatakan wal muradu bismil jinsi, dan yang dimaksud dengan isim jenis adalah al-ismul jamid, isim jamid. Apa itu isim jamid? Ghairul mustaq, bukan mustaq. Isim jamid yang bukan mustaq. Ini keterangan saja, isim jamid ya bukan mustaq. Di bawahnya ada catatan lagi, kita baca yang nomor 2. Al-ismul jamid, isim jamid malam yukhad min ghairihi, yang tidak diambil dari selainnya ya. Kalau isim mustaq diambil dari selainnya, sebagaimana akan datang. Wa huwa imma ismu dzat, dan isim jamid itu ada 2. Mungkin dia isim dzat. Isim dzat adalah huwa dalu ala maknan yaqumu bidzatihi, menunjukkan suatu makna yang dia bisa berdiri sendiri, artinya dia berdiri pada dirinya sendiri, seperti kata rojulun, isim dzat. Au ismun makna, atau isim makna, maksudnya bisa berupa isim makna. Isim jamid itu isim dzat atau isim makna. Apa isim makna itu? Wa huwa ma la yaqumu bidzatihi, yaitu yang tidak berdiri pada zatnya sendiri. Ka bayadin, seperti kata putih. Putih itu makna sebagai suatu sifat gitu ya, untuk selainnya. Itu isim jamid. Wal mustaq, dan isim mustaq ma ukhida min ghairihi, yang diambil dari selainnya, yakni dari selain isim itu. Ka qaimin, seperti kata qaim. Ma'khudun minal qiyam, diambil dari kata al qiyam ya. Itu isim mustaq ya, pecahan ya, terambil, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman ya. Itu adalah isim mustaq.
Wa saat kuru dzalika insyaallahu fi awali babi tamyiz, dan aku akan menyebutkan hal itu insyaallah di awal bab tamyiz halaman 234. Kita lanjut ke syarah. Yang dimaksud dengan isim jenis adalah isim jamid, yaitu yang bukan mustaq, alladzi wudi'a lil ma'nal kullil mujarrad, yang dia digunakan, wudi'a maksudnya adalah digunakan oleh orang Arab ya. Digunakan untuk makna keseluruhan al-mujarrad ya, semata itu. Makna keseluruhan semata. Kal ilmi seperti kata ilmu, wal mal seperti kata mal, wal fadl dan kata fadl ya, ilmu, harta, keutamaan, wa nahwiha dan selainnya. Bikhilafi berbeda dengan ja'ani dzu qaimun. Berbeda misalnya kalau dikatakan ja'ani dzu qaimun, fala yasihu, maka tidak sah, yakni tidak boleh. Li'annahu mustaq, karena kata qaimun adalah mustaq, dan dzu tidak boleh mudhaf kepada mustaq, dia harus mudhaf kepada isim jenis. Wa asyara biqaulihi fuhu, dan Syekh mengisyaratkan, Ibnu Hisam mengisyaratkan dengan perkataannya fuhu pakai wawu, ila kepada, yakni kepada suatu faedah, annahu la yu'rabu bil hurufi, bahwa kata fu itu tidak di-i'rab dengan huruf, illa bisyarti antuh dafa minhul mimu, kecuali dengan syarat dihapus darinya huruf mim ya. Katakan famun ya, famun itu i'rabnya adalah i'rab asli, bukan i'rab far'i. Kalau dihapus mimnya itu baru bisa di-i'rab dengan huruf. Fatakulu, engkau mengatakan fuka raihatuhu thayyibatun, mulutmu baunya harum. Ini fuka, enggak ada mimnya. Tidak famuka ya. Kalau famuka pakai harokat dhammah di atas mim. Kemudian contoh lain, nadzif faka bisiwaki. Nadzif adalah fi'il amr ya. Bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Kemudian yang jar, karihtu raihata fika. Aku tidak suka bau mulutmu. Fi di sini artinya mulut ya. Majrur tanda jarnya adalah ya. Fafil awali, pada kata yang pertama yaitu fu, marfu dengan wawu. Wa fisani, dan pada kata yang kedua yaitu faka, mansub dengan alif. Wa fisalis, dan pada yang ketiga yaitu fika, majrur dengan ya. Fa'in bagiyatil mimu, jika masih ada mimnya, u'riba bil harokati, maka di-i'rab dengan harokat. Takul, engkau mengatakan hada famun, ini mulut. Nadhaftu faman, aku membersihkan mulut. Nadhartu ila famin, aku melihat kepada mulut. Qra' Mas Andika. Wa qauluhu wa hamuha biidhafatil alhamu ila dhamiril muannasi libayani annal hamu aqaribu zaujil mar'ati ka abihi wa ammihi wa ibni ammihi wa qad yutlaqu ala aqaribi zaujati fayuqalu hamuhu bil idhofati lil mudzakari. Fahimtum? Hamu, mana hamu? Bahasa Indonesianya apa? Ipar ya, itu sempit sekali, bersempit. Ipar. Secara asal kata hamu ya, hamu yang punya kata, yang hamu punya kamu punya apa? Dinisbatkan hamu itu kepada istri, kepada apa? Istri, seorang istri. Hamuha ya, hamuha, yaitu kerabat suaminya ya, kerabat dari suami si perempuan itu ya. Kalau kerabat istri ya, dia suami, dia punya istri ya kan, istrinya punya kerabat, kerabatnya ini tidak dikatakan hamuhu secara asal ya, tapi terkadang dikatakan juga ya. Tapi secara asal kata hamu itu adalah kerabat suami ya, kerabat suami. Jadi hamu untuk istri.
Qauluhu hamuha bi idhofatil hamu ila dhamiril muannas. Diidhofahkan kata hamu kepada dhamir muannas. Muannas ini ha. Untuk menjelaskan bahwa kata hamu itu adalah aqaribu zaujil mar'ah. Kerabat-kerabat suami seorang perempuan, ya. Ya suaminya suami seorang perempuan. Kerabat suami seorang perempuan, ya. Kerabatnya, bukan hanya iparnya saja ya, bukan hanya iparnya tapi kerabatnya. Ka'abihi seperti ayahnya, ya, ayahnya suaminya. Wa ammihi dan pamannya, paman suaminya. Wa bani ammihi dan sepupu suaminya, yakni anak paman dari suaminya itu. Wa qad, nah qad ini taklil terkadang ya. Dan terkadang yutlaku, yakni dimutlakan ya, digunakan tanpa qaid. Ala aqaribi zaujah untuk kerabat istri ya, kata hamu bisa untuk kerabat istri. Fayuqal hamuhu, maka dikatakan hamuhu. Hamu dari suami itu bil idhofah lil mudzakkar, idhofahkan pada mudzakkar. Lanjut Mas. Wa qauluhu wal afasuhus ti'malu hanin kagodin. Ini yang lebih fasih ya. Jadi ini kan ada asma'u sittah. Nah ditambah 6 tambah 1 jadi asma'u sittah ya. Asma'ul khamsah tambah 1 jadi asma'u sittah. Tapi yang lebih fasih hanu ini tidak masuk sini. Yang lebih apa? Fasih. Ya, lebih fasih hanu tidak masuk ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada sahih dan ada fasih. Sahih itu pokoknya orang Arab menggunakan ya disebut sahih ya, meskipun gharib, asing atau sedikit istimal. Tapi kalau fasih itu banyak penggunaannya ya. Yang lebih fasih menggunakan hanin seperti kata godin, yakni tidak masuk kelompok ini, itu yang lebih fasih. Terus Al-hanu ismun yukanna ismun yukana bihi an asma'il ajnasi. Taqulu hadza hanu zaidin ay farasu zaidin masalan wakila kinayatun amma yustaqbahu dzikruhu. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ta'azza bi'aza il jahiliyati fa'idduhu bihani abihi wala tukannu. Wala tukannu. Nah, diartikan Mas. Dan hanu isim kiasan. Isim yang digunakan ya. Isim yang digunakan isim untuk jenis. Ya, untuk mengungkapkan isim-isim jenis. Yukana ini digunakan untuk mengungkapkan isim-isim jenis. Jadi dalam bahasa Indonesia ya sama, artinya anu ya. Hanu artinya apa? Anu. Ada dua makna. Makna yang pertama ini saya mengatakan ismun yukana bihi an asma'il ajnas, isim yang digunakan untuk menyebut isim-isim jenis. Isim-isim jenis. Takul engkau mengatakan hada hanu zaidin, ini anunya Zaid, yakni farasu zaidin, kudanya Zaid misalnya ya, paham? Seperti kata Indonesia anu itu ya, anu. Ini isim termasuk apa? Isim kinayah ya. Tidak ada zatnya secara khusus, kinayah. Itu makna yang pertama. Untuk isim jenis mubham. Tergantung maksud si pengucapnya. Itu yang pertama. Wakila dan dikatakan juga menurut apa penggunaan yang lain, kinayatun amma yustaqbahu dzikruhu. Hanu itu adalah kinayah, ini ungkapan ya, untuk hal yang dianggap buruk kalau disebutkan ya. Dianggap buruk kalau disebutkan. Minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azza bi azail jahiliyah. Barang siapa yang menisbatkan atau berbangga ya. Barang siapa menisbatkan dengan kebanggaan jahiliyah, fa'idduhu. Mana addo ya, addu apa artinya? Menggigit. Addo ya addu, menggigit. Kalau ditambahi alif di depannya a'addo,
A'addo yu'iddu. Fa'idduhu, a'idduhu adalah fi'il amr, wawunya wawu jamaah ya. A'iddu dari kata a'addo. Maka suruhlah dia menggigit ya. Maka suruhlah dia menggigit. Faham maksudnya ya? A'idduhu wawu amr, suruhlah oleh kalian dia, yakni orang yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah tadi untuk menggigit bihani abihi, dengan anu ayahnya ya. Ya, anu ayahnya. Anu di sini maksudnya adalah zakar ya. Untuk mentaubih, menjelekkan dia supaya dia tahu dari mana asalnya dia ya. Dari mana dia, paham maksudnya? Dari mana dia asalnya ya. Maka suruhlah dia menggigit anu ayahnya. Wala tukanu, Nabi mengatakan wala tukanu, dan kamu jangan sebutkan kinayah. Nih jangan bilang anu, tapi sebut saja apa? Zakar ayahnya misalnya gitu. Itu maksud hadis ya. Itu untuk mengingatkan dia, orang yang sombong itu ya, sombong berbangga dengan keturunan fulan, keturunan. Karena kesombongannya suruh dia gigit saja anunya ayahmu gitu. Supaya dia ingat bahwa dia itu asalnya ya dari sana. 6. Walhanu idastu'mila mujarradan anil idzafah fahuwa ismun mangkus. Dan kata hanu jika digunakan tanpa idzafah, mujarradan ani tanpa ya. Tanpa idzafah maka dia adalah isim mangkus. Isim mangkus. Ai mahdhuful lam, yakni dihapus lamnya. Wahya al-wawu, yaitu huruf wawu. Karena asalnya li'anna aslahu hanawun, asalnya adalah kata hanawun. Ala wasni fa'alun, menurut wazn fa'alun. Fayu'rabu bil harokat, maka di'rab dengan harokat. Nahwu, contoh hada hanun, ini anu. Wa ra'aitu hanan, dan aku melihat anu. Wa marartu bihanin, dan aku melewati anu. Jadi anu, hanu tadi memiliki dua makna. Yang pertama adalah kinayah untuk isim jenis apa saja itu. Yang kedua adalah untuk sesuatu yang buruk kalau disebutkan. Nah, itu kalau disebutkan secara mufrad tidak mudhof, maka dia di'rab dengan harokat. Fa'in udhifa, kalau dia diidhofahkan, fajumhurul Arab tasta'miluhu kadzalik, maka kebanyakan orang Arab menggunakannya seperti itu juga. Faham itu maksudnya? Ini kan kata hanu ya, kata hanun. Mungkin dia disebutkan mufrad, mungkin dengan mudhof. Nah, syaratnya asma'us sittah kan harus apa? Mudhof, ya kan? Hada Abu Zaidin, huwa akhu Maryama misalnya. Harusnya asma'us sittah syaratnya kan mudhof. Kata hanun kalau disebutkan mufrad, maka dia ya di-i'rab dengan i'rab ini ya, paham? I'rab asal. Kemudian kalau mudhof maka ada perincian. Kebanyakan orang Arab meng-i'rabnya dengan i'rab asal juga. Paham? Kebanyakan orang Arab ya. Kalau meskipun mudhof ya. Tapi tadi satu kabilah yaitu Toyi meng-i'rab dengan apa? Asmaul sittah ya. Faham? Nah, fa'in udhifa, kalau kata hanu diidhofahkan, maka kebanyakan orang Arab menggunakannya seperti itu juga, yakni di'rab dengan harokat, dhammah atau fathah atau kasroh. Taqulu, engkau mengatakan hada hanuka, ra'aitu hanaka, wa marartu bi hanika. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, ini sebagian orang Arab, yu'ribuhu bil huruf, meng-i'rab kata hanu ketika diidhofahkan itu dengan huruf, yakni wawu ketika rofa, ya ketika nasab, jer ketika kasrah ketika jer. Fayu jerihi mujra abin wa akhin, maka yang meng-i'rab dengan huruf ini memberlakukan sebagaimana ketentuan kata abun dan akhun ya. Fayakul, dan mengatakan hada hanuka pakai wawu, wa ra'aitu hanaka pakai alif, wa marartu bi hanika. Wahia lughatun qalilatun, dan itu adalah bahasa yang sedikit, maksudnya adalah qalilatul istimal ya, sedikit penggunaannya.
Wa 'alaiha warada dzikruhu ma'al asma'il khamsah, dan berdasarkan hal ini, yakni berdasarkan berdasarkan hal ini, yakni ketentuan bahasa yang sedikit ini, maka ada penyebutannya bersama asmaul khamsah sehingga menjadi asmaul sittah. Saya tanya, kalau dalam hadis tadi penggunaannya yang mana? Jumhur Arab atau yang sedikit? Hadis Nabi, ya? Jumhur Arab atau sedikit? Yang sedikit. Jumhur, ya, jumhur. Hani, pakai ya apa tidak itu? Tidak kan, pakai kasroh. Berarti sesuai jumhur Arab, ya, sesuai jumhur Arab. Oke, Allah ta'alam. Soal kita lanjutkan pada sholatil isya. Bingung apa enggak? Kalau bingung kembali aja ke asal, ya, biar enggak bingung, ya. Insya Allah yang pokok-pokok itu mudah, ya. Allah ta'ala alam. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan dari kitab Takjilun Nada oleh Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala wa jazahullah khairan. Setelah asma'u sittah yang pertama, yang kedua dan ketiga, ya, yang di-i'rab dengan i'rab far'i, al-musanna wa jam'ul mudzakkari salimu, musanna dan jamak mudzakkar salim. Pada kata jam'ul mudzakkari salim, kata as-salimu adalah naat untuk jam'u, ya, bukan naat untuk mudzakkar. Sehingga kalau jam'unya rofa, salimu juga rofa, jam'ul mudzakkari salimu. Adapun sebelumnya tentang asmaul sittah atau asmaul khamsah, ya, kenapa ada yang mengatakan asmaul khamsah? Karena pada kenyataannya kata hanu itu sedikit saja, yakni sedikit penggunaan dengan i'rab harokat, ya. Kebanyakannya di i'rab dengan huruf kebanyakannya di i'rab dengan harokat, ya. Sedikit meng'irab dengan huruf. Makanya sebagian ahli nahwu tidak menganggap, maka mereka mengatakan asmaul khamsah, ya. Kalau yang menganggap meskipun sedikit, ya, ada, ya, namanya disebut asmaul sittah. 6. Asani wasalis al-musanna wa jam'ul mudzakkari salimu ay mimma tu'rabu bi i'rabil far'iyah. Di antara yang di-i'rab dengan i'rab far'i adalah musanna dan jamak mudzakkar salim. Qauluhu wal musanna kazaidani, dan isim musanna seperti kata az-zaidani, fayurfa'u bil alif, dirofa dengan alif, yakni musanna dirofakkan dengan alif. Wa jam'al mudzakkari salimi aw jam'al mudzakkari salima, jamak mudzakkar salim, kazaiduna seperti kata az-zaiduna, fayurfa'u bil wawi, maka dirofa dengan wawu. yakni musanna dan jamak mudzakkar salim tanda rofaknya beda. Kalau musanna itu alif, jamak mudzakkar salim wawu. Tetapi tanda jazmnya dan tetapi tanda nasabnya dan tanda jirnya sama. Maka beliau mengatakan wa yujarrani, dan keduanya dimajrurkan, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim. Wa yunsobani, dan dimansubkan, sama juga keduanya, bil ya'i, dengan ya. Ini tanda nasab dan tanda jer untuk jamak mudzakkar salim maupun untuk musanna adalah ya. Berkata Syekh Abdullah, Zakarul babasaniya wasalisa, beliau menyebutkan bab kedua dan bab ketiga, mimma kharaja anil asli, di antara yang keluar dari pokok, yakni dalam masalah i'rab. Wa u'riba bil alamatil far'iyati, dan di i'rab dengan tanda-tanda yang far'iyah, yang cabang. Wa huma, keduanya, yakni nomor 2 dan 3 itu
al musanna wa jam'ul mudzakkaris salimu. Musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, apa itu musanna? Qra' Mas. Halaman 44, ta'riful musanna. Qauluhu. Halaman apa? 44 paling atas. Fal musanna. Fal musanna madalla ala itsnaini bi ziyadati fi Bi ziyadatin fi akhirihi fi akhirihi. Salihun litajridi wa atfi wa mislihi alaihi. Nahwu ja'at talibani fahuwa lafdun dalun ala itsnaini bi ziyadatin fi akhirihi wahyal alifu wal nunu. Yani aziyadah al alifu wan nun, tambahnya adalah alif dan nun. Salihul litajridihi min hadhil ziyadati. Fatakulu ja'at talibun. Fayus wa yasihu an ta'tifa alaihi mislahu. Fatakulu ja'at talibu wa talibun ukhra. Akhar untuk mudzakkar. Nah, ini definisi musanna. Fal musanna madalla ala snaini bi ziyadatin fi akhirih. Musanna adalah yang menunjukkan dua, ya, dengan tambahan di akhirnya, yakni tambahan di akhir. Menunjukkan dua tapi syaratnya dengan tambahan, ya. Kalau menunjukkan dua tapi tanpa tambahan ya tidak musanna. Salihun litajridi. Salihun yakni bisa, ya, litajridi untuk dihilangkan tambahannya itu. Tajrid yakni dimurnikan itu tanpa ada tambahan. Wa atfi mislihi alaihi, dan diatofkan semisalnya kepadanya. Nahwu ja'a talibani, seperti kata telah datang ja'a talibani. Maka talibani adalah lafadz menunjukkan atas dua, ini dua siswa. Itu talibani menunjukkan dua. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan pada akhirnya. Misalnya kata talibani ini menunjukkan dua. Apa sebabnya dia menunjukkan dua? Karena ada tambahan di akhirnya. Seandainya tidak ada tambahan di akhirnya, tidak menunjukkan dua, ya. Talibun mufrad menunjukkan dua dengan adanya tambahan di akhir. Wahia al alifu wan nun, yaitu alif dan nun. Salihun litajridihi min hadhihi ziyadah, bisa, ya, dihilangkan, ya, disendirikan dia, ya, bisa disendirikan dia kata itu dari tambahan ini. Ya, ini boleh saja orang mengatakan talibun, mungkin, ya, ini mungkin untuk dihilangkan tambahan tersebut. Fatakulu ja'a talibun, engkau mengatakan telah datang seorang siswa. Wa yasihu antu wa tasihu anta'tifa alaihi mislahu, dan bisa kamu menyambungkan, ya, menyambungkan kepadanya semisalnya. Ini syarat, ya, untuk isim musanna, yaitu bisa ada tambahan alif nun, dengan syarat kalau tanpa tambahan alif nun itu menunjukkan satu, dan bisa diatofkan semisalnya kepadanya. Misalnya engkau mengatakan
Ja'at talibu wa talibun akharu. Telah datang siswa itu dan siswa yang lain, ya. Jadi misalnya kita mengatakan ja'at talibani, telah datang dua siswa. Boleh kita mengatakan ja'at talibun wa talibun, ya. Ja'at talibun wa talibun. Itu diantara syarat isim musanna, ya. Karena nanti akan disebutkan ada yang menunjukkan dua tapi tidak isim musanna, ya. Menunjukkan dua tapi bukan isim musanna. Seperti kata isnaini, itu menunjukkan dua tapi bukan isim musanna. Seperti kata kila, kila wa kilta, ya. Menunjukkan dua juga tapi bukan isim musanna. Karena apa? Tidak masuk definisi. Kila dan kilta tidak menunjukkan musanna, tidak menunjukkan dua karena tambahan alif nun, bukan. Maka tidak disebut isim musanna, meskipun secara i'rabnya diikutkan kepada isim musanna. 6. Wa qauluna, dan perkataan kami, yakni syarah, madalla ala isnaini, yang menunjukkan atas dua. Hada jinsun fit ta'rif, ini adalah suatu jenis, ya, di dalam definisi. Satu jenis, yakni di dalamnya ada bermacam-macam. Yadkhulu fihi kullu madalla ala isnaini, masuk di dalamnya semua yang menunjukkan dua. Ka rajulaini, seperti kata rajulaini. Wa syaf'in, syaf'in menunjukkan dua juga. Syaf'in artinya apa? Genap, ya, genap. Wa syaf'i wal watri dalam ayat. Syaf'in artinya genap, menunjukkan dua juga. Wasnaini wasnataini, isnaini isnataini menunjukkan dua juga. Wakila wakilta, ya, kila dan kilta. Ini semua menunjukkan dua. Tetapi ada tambahan definisi isim musanna, bukan hanya itu. Wa qauluna bi ziyadatin fi akhirih, dan perkataan kami dengan tambahan di akhirnya. Hada qaidun, ini ketentuan. Yukhriju madalla ala isnaini walaisat fihi ziyadatun, mengeluarkan, ya, kata biaziyadatin fi akhirih itu mengeluarkan isim yang menunjukkan dua tetapi tidak ada tambahan padanya. Walaisat fihi ziyadatun, tidak ada tambahan padanya. Mislu kata syaf'un, kata syaf'un ini juga menunjukkan dua tapi tidak ada tambahan karena tiga hurufnya adalah huruf asli. Falaisa bimusannan, maka itu bukan isim musanna. Wa indalla ala isnaini, walaupun dia menunjukkan dua tapi tidak disebut isim musanna. Wa qauluna, dan perkataan kami, salihun litajrid, bisa untuk dihilangkan tambahan, bisa untuk dimurnikan, ya, tanpa tambahan. Hada qaidun sanin, ini ketentuan kedua. Yukhriju madalla ala isnaini lakin la yasihu isqatul alifi minhu, ini mengeluarkan, ya, kata yang menunjukkan dua tetapi tidak bisa dihilangkan alif darinya. Kata menunjukkan dua tapi alifnya nggak bisa dihilangkan. Wahwa isnani wasnatani, yaitu kata isnani dan isnatani. Wakila wakilta, dan kata kila dan kata kilta. Ini bukan isim musanna meskipun menunjukkan dua, meskipun ada alifnya dan nunnya. Kenapa? Karena alifnya nggak bisa dihilangkan, ya, bisa dihilangkan. Pokoknya isim musanna ada mufradnya itu. Alif nun. Nahwu jaa isnani, seperti kata telah datang dua. It la yasihu, karena tidak sah dikatakan usnun, tidak ada, ya. Isnani bisa tapi dihilangkan alif nunnya tidak bisa. Beda dengan kata tolibani. Fahimna? Ya, beda tolibani dan isnani. Tolibani alif nunnya bisa dihilangkan, tolib bisa. Isnani alif nunnya nggak bisa dihilangkan, tidak disebut isim musanna, meskipun menunjukkan dua. Wa qauluna, dan perkataan kami, wa atfu mislihi alaihi, dan atof, yakni menyambungkan semisalnya kepadanya. Hada qaidun salisun, ini ketentuan yang ketiga. Yukhriju ma la yasihu atfu mislihi alaihi, mengeluarkan apa yang tidak bisa disambungkan semisalnya itu kepadanya. Kal qamaraini, seperti kata al qamaraini, dua apa?
2 rembulan. Apa ada 2 rembulan? Komaro ini maksudnya adalah matahari dan bulan ya. Seperti kalau kita mengatakan Umaroni, 2 Umar, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Aswadani, 2 hitam, korma dan air ya. Meskipun air gak hitam. Kemudian Al-Asroni, 2 asar, maksudnya duhur dan asar. Al-Isya'ani, 2 isya, maksudnya maghrib dan isya. Seperti kata komaro ini tidak isim musanna, it la yasihu komarun wa komarun, karena tidak sah dikatakan komar dan komar karena wujudnya enggak ada. Kama yukol, sebagaimana dikatakan ja'at tolibu wa tolibun akhor ya, berbeda misalnya datang seorang siswa dan siswa yang lain. Jadi para ulama ya, baik itu masalah fikih atau lainnya termasuk bahasa, itu memberikan ketentuan ya. Definisi ada ketentuannya. Kenapa? Supaya perkara itu mundobit, ada jelas, kejelasan. Kalau nggak dikasih ketentuan nggak jelas ya. Makanya ini definisi ada ketentuan supaya perkara itu jelas ya. Itu juga masalah fikih. Kenapa ada banyak ketentuan, ada syarat, ada ya, supaya perkara itu jelas ya. Supaya suatu perkara itu jelas maka dikasih ketentuan. Kalau nggak dikasih ketentuan ya nggak jelas ya. Nah, ala kulli hal itu pengertian ya agak panjang juga ya pengertiannya. Sana kalau kita kan musana dulu yang menunjukkan 2 itu ya. Ya mudah seperti itu. Ini 2 tapi dengan syarat tambahan di akhirnya. Menunjukkan 2 tapi bukan dengan tambahan tidak musanna ya. Dan bisa dihilangkan ya tambahannya itu. Kalau tambahnya nggak bisa dihilangkan ya tidak isim musanna meskipun menunjukkan 2. 6. Hukmul musanna. Iqra masal Aris. Wa hukmul musanna. Wa hukmul musanna annahu yu'rafu bil alifi niyabatun 'anid dhammati. Niyabatan 'anid dhammati. Dan hukum ketentuan musanna bahwasanya dia dirofakkan dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Nahwu ja'at talibani fat talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan 'anid dhammati. Contoh, telah datang 2 siswa, maka kata at-talibani adalah fa'il marfu' dan tanda rofaknya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu musanna wa yunsabu wa yujarru, karena dia musanna. Terus wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Kakaulika ra'aitu talibaini li'an fatalibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu musanna wa taqulu marartu bitalibaini fatalibaini ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu musanna. Musannan itu ya. Musannan itu tanwin ya. Insyaallah jelas ya. Kakaulika ra'aitu talibaini. Talibaini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya ya sebagai pengganti dari fathah. Yani karena tanda nasab yang asli adalah fathah. Dan ya ini adalah tanda cabang. Kenapa ya? Li'annahu musannan, karena dia musanna. Dan kau mengatakan marartu bitalibaini, aku melewati 2 siswa. Talibaini isim majrur dengan ba, yakni dengan sebab adanya ba. Wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya niyabatan 'anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh karena dia musanna ya. Kemudian saya mengatakan hadza lughatu jumhuril Arab. Ini logat kebanyakan Arab, yakni musanna marfu dengan alif, majrur dan mansub dengan ya. Wa minal Arab jumhur Arab fil musanna. Dan di antara Arab man yulzimul musanna al alifa, ada yang menetapkan musanna dengan alif, raf'an wa nasban wa jarron, rafa, nasab dan jar. Wa alaihi waroda hadis, dan berdasarkan ini, yakni berdasarkan sebagian logat Arab ini ada hadis, yaitu la witroni fi lailatin. La witroni, harusnya isim la kan apa?
mansub ya kan, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la ikraha fiddin. Ini la witroni, witroni kan pakai alif. Ini menurut logat sebagian Arab. Bahkan dalam Al-Quran itu ada menurut sebagian qiraah, inna hadani lasakhironi ya. Dalam qiraah, bahkan itu qiraah jumhur dari Sab'ah, inna hadani dibaca inna hadani. Kalau kita bacanya in hadani, inna hadani lasakhir. Tapi itu pembahasan bukan isim musanna ya, kayaknya pembahasan isim apa? Isim isyarah ya, isim isyarah. Akan datang insyaallah semoga. Qiraah jumhur itu bahkan inna hadani lasakhironi. Nah, ada ini hadis la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, dan ini hadis yang sahih. Maka la halaman berikutnya dia. Nafiyah lil jinsi, la nafiyah lil jinsi. Witroni isimnya mabni alal alif fi mahali nasbin, mabni atas alif pada posisi nasab. Adapun fi lailatin adalah khobar. Nah, mikro Mas Frendi. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fahuwa ma dalla ala aksara min itsnaini bisiyadatin fi akhirih salihul lil tajridi wa atfi amsalihi alaihi. Dan adapun jamak mudzakkar salim, maka ialah apa yang menunjukkan kebanyakan lebih dari 2 dengan tambahan pada akhirnya, bisa untuk tajarud dan ataf. Contoh ataf yang semisalnya, bukan contoh itu Mas ya. Amsal artinya jamak dari mislu, bukan jamak dari masal. Adapun jamak mudzakkar salim adalah yang menunjukkan lebih dari 2 dengan tambahan pada akhirnya. Sama seperti jamak isim musanna tadi pembahasannya, dengan tambahan di akhirnya. Sholihun litajrid, bisa dihilangkan tambahan itu. Tajarud yakni tanpa ada tambahan. Seperti fi'il mujarrad, yakni tidak ada tambahannya. Mujarrad muqabil mazid, yang bisa dihilangkan tambahan itu. Wa atfi amsalihi alaihi, dan bisa juga atof semisalnya kepada misalnya, sebagaimana akan datang contohnya. Nah, mikro nahwu qadimal mujahiduna fahuwa ismun dalun ala aktsara min itsnaini biziyadatin fi akhirih wa hiyal wawu wan nunu salihul lil tajridi min hadhihi ziyadati fataqulu mujahidun wa atfu amsali hadzal mujarradi alaihi fataqulu qadima mujahidun minasyami wa mujahidun minal iraqi wa mujahidun min misra. Kalau antum kasrah misrin itu ya. Secara bahasa boleh ya, karena cuma 3 huruf. Boleh misrin, boleh misra. Tapi kalau misri saja enggak ada tanwinnya ya. Misr ya. Contoh qadimal mujahiduna, telah datang para mujahid. Mujahiduna adalah isim menunjukkan lebih dari 2 dengan tambahan pada akhirnya. Yang dimaksud tambahan adalah bukan huruf asli ya. Bukan huruf asli dari kata itu. Tambahnya adalah wawu dan nun. Salihun litajrid min hadhi ziyadah, bisa disendirikan ya. Ini tanpa diberi tambahan ini. Maka engkau mengatakan mujahidun ya, mujahidun. Wa atfi amsalihi wa atfi amsali hadzal mujarradi alaihi, dan diatofkan yang semisal ya, yang disendirikan ini tanpa tambahan ini atasnya ya. Maka engkau mengatakan qadima, telah datang mujahidun dari Syam, dan mujahid dari Irak, dan mujahid dari Mesir. 6. Pembahasannya tamatnya tadi isim musanna. Nggih, Pak Husni, hukmuhu wa hukmuhu.
Wa hukmuhu annahu yurfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Dan hukumnya bahwasanya ia dirofakkan dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Nahwu yafuzur rijalu al-amiluna. Beruntung laki-laki itu, para laki-laki yang beramal. Fal amiluna sifatu lirijali. Amilun sifat bagi rijal. Wasifatul marfu'i marfu'un. Sifatnya yang marfu. Ya, sifat untuk marfu adalah marfu. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya wawu. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena ia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkarin salimun. Salimu. Salimun. Wa yunsabu wa yujaru bil ya'i. Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nahwu sa'atul amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkari. Aku membantu orang-orang dengan aku membantu orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Aku membantu orang-orang yang memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ya, yakni orang-orang yang melarang dari mungkar. Terus fal amilina maf'ulun bihi mansubun. Amilina maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi al-ya'u. Tanda nasabnya ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena ia jamak mudzakkar salim. Wa taqulu yardallahu 'anil muhsinina. Allah ridho kepada orang-orang yang berbuat baik. Fal muhsinina ismun majrurun bi an. Isim majrur dengan an. Wa alamatu jarihi al-ya'u. Tanda jarnya dengan ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena ia jamak mudzakkar salim. Itu hukum atau ketentuan isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Selanjutnya Syekh menyebutkan yang diikutkan, ya, yang diikutkan dengan apa? Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Yani i'rabnya diikutkan. Dia bukan isim musanna, tapi di i'rabnya diikutkan seperti musanna. Bukan jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Paham ya? Seperti kata isruna. Bukan jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya diikutkan jamak mudzakkar salim. Seperti misalnya kata kilahuma. Kila ini bukan jamak mudzakkar, bukan isim musanna, tapi i'rabnya diikutkan musanna, ya. Jadi pembahasan tentang hukum atau ketentuan musanna dan jamak mudzakkar salim dari sisi i'rabnya, tanda i'rabnya sudah selesai. Berikutnya tentang yang diikutkan, ya, yang diikutkan. Dimulai dari yang diikutkan kepada musanna. Iqra' Mas Sidi. Qauluhu wakila wakilta ma'a dhamiri kal musanna. Lama dzakara musanna dzakara mulhaqatuhu. Dzakara mulhaqatihi. Naam. Wa hiya allati layan tabiku alaiha ta'rifu. Kama taqaddama wa hiya arba'atun kila wakilta wa isnani wa isnatani. Terjem Mas. Perkataan beliau wakila kilta bersama domir seperti musanna. Ya, maka saya mengatakan seperti musanna, ya, seperti musanna. Kila dan kilta bersama domir, ya, bersama domir. Makanya kita kasih contoh apa? Bersama domir, kilahuma, ya. Tapi kalau tidak bersama domir maka bukan. Maka ini seperti isim maksur, ya, sebagian akan datang.
Kalau kila dan kilta diidhofahkan kepada domir, maka i'rabnya seperti musanna. Kalau diidhofahkan kepada selain domir, maka isim maksur, ya, maka isim maksur, muqaddarah, ya, isim maksur. Makanya saya mengatakan ma'ad domir, bersama domir. Dan kila dan kilta senantiasa mudhof, tidak mungkin di belakang kila, ya jelas ya. Kecuali kalau syair. Lanjut Mas. Tatkala beliau telah menyebutkan. Beliau menyebutkan musanna, beliau menyebutkan apa ya? Yang diikutkan kepadanya itu ya. Yang diikutkan padanya. Dan yaitu yang tidak apa ya? Tidak terterapkan gitu. Tidak terterapkan atasnya definisi tadi. Sebagaimana yang lalu. Ya, yaitu ada 4 kila, kilta, isnani dan isnatani. Ya, layan tabiku alaiha ta'rif ya. Tidak bisa diterapkan pada 4 kata ini definisi musanna yang tadi ya. Nah, terus amma kila wa kilta fahuma minal asma'i mulazimati li idhofati walahuma halatani. Adapun kila dan kilta, maka keduanya termasuk isim-isim yang senantiasa mudhof ya, mulazimah lil idhofah. Dia itu senantiasa untuk diidhofahkan ya, Dan bagi keduanya maksudnya apa? Kila dan kilta ada 2 keadaan. 2 keadaan yaitu mungkin mudhof kepada domir, mungkin kepada dohir. Dohir yang dimaksud adalah selain domir. Kalau mudhof pada domir seperti musanna, sebagaimana disebutkan Syekh. Kalau bukan maka seperti isim maksur. Nah, Iqra. Al-ula ayyudofa ila domiri. Fa yu'robani i'robal musanna nahwu ittafaqo syarikani kilahuma wa kharajatil bintani wa kharajatil bintani kiltahuma. Ya, isim musanna kita gambarnya. Terus ra'aitu talibaini ya, isim musanna. Ra'aitu talibaini kilaihima ya, seperti musanna. Terus ra'aitul uhtaini kiltaihima. Nggih. Bilwalidaika kilaihima. Ya. Salam tu alal kholataini kiltaihima. Ya. Yang pertama ayyudofa ila domir, keduanya diidofahkan kepada domir, yaitu kata kila dan kilta. Maka keduanya seperti i'rabnya musanna fayu'rabani i'rabal. Contoh ittafaqas syarikani kilahuma ya. 2 orang yang berserikat itu bersepakat, kilahuma keduanya suara. Dan kila sendiri di sini sebagai taukid ya, sebagai taukid untuk musanna kila. Kharajatil bintani, 2 anak perempuan itu keluar, kiltahuma keduanya ya, kilta keduanya. Ra'aitu talibaini kilaihima, aku melihat 2 siswa itu keduanya. Kila untuk taukid sebagaimana akan datang. Ra'aitul ukhtaini, aku melihat 2 wanita bersaudari itu, kiltaihima keduanya. Ini saya memberikan contoh marfu untuk kila dan kilta, kemudian mansub untuk kila dan kilta, kemudian majrur untuk kila dan kilta ya, mudzakkar muannas. Burra biwalidaika, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kilaihima keduanya ya. Salam tu alal kholataini,
Aku mengucapkan salam kepada dua bibi. Kiltaihima, keduanya. Ini dua saudari ibu. Fakilahuma, kata kilahuma di contoh yang pertama tentunya ya. Kila adalah taukid maknawi lima qablahu. Kila adalah taukid maknawi untuk yang sebelumnya, untuk kata yang sebelumnya ya, yaitu apa? Syarikani. Taukid tahu ya, penegas supaya menghilangkan keraguan atau kemungkinan majas. Maknawi maksudnya apa? Di sana ada taukid maknawi, satu lagi taukid lafdi. Namanya taukid apa? Lafdi. Taukid lafdi itu yang diulang lafadznya. Jaa zaidun zaidun. Itu namanya taukid lafdi karena mengulang katanya. Jaa zaidun. Boleh juga mengulang. Kalau taukid maknawi bukan kata itu ya, tapi kata yang lain. Dan taukid katanya itu tertentu. Tidak semua kata bisa untuk taukid, cuma sebagian saja. Sedikit. Nah, marfuun, kata kila marfu, misluhu, sepertinya, yakni seperti kata sebelumnya. Dan tanda rafa'nya wa alamatu rafihi al alifu, tanda rafa'nya alif li'annahu mulhaqun bil musanna, karena kata kila diikutkan kepada musanna. Wal ha'u mudhofun ilaih, ha pada kata kila huma mudhof ilaih. Ma alamatu tasniyah, tanda musanna. Kalau huma itu dirinci, ha itu adalah dhamir, ma adalah tanda musanna. Wa kilaihima, dan kata kilaihima mansubun bil ya, sebagaimana seterusnya sebagaimana kilahuma. Wa biwalidaika kilaihima, kata kilai majrurun bil ya, suruh dengan ya. Iqra Mas Andika. Asaniyatu. As-saniyatu sampai jam 9. An yudofa ilal ismi dhahiri fatal zima huma al alifu. Nah, fatal zamuhuma al alifu. Wa yu'rabani i'rabal ismil maksuri. Wa dzalika bil harakatil muqaddarati. Nahu ja'a kilar rijlaini. Kilar rajulaini. Kalau kilar rijlaini apa artinya, Mas? Dua kaki, datang semuanya. Ya, betul. Terus itu kilar rajulaini. Wa marartu bi kilar rajulaini. Fa kila fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Mana'a min zuhuriha ta'adzuru. Ta'adzuru adalah fa'il untuk mana'a ya, yang menghalangi dari tampaknya alif adalah ta'adzur, karena ketidakmungkinan alif tidak mungkin dikasih harokat. Terus wa kadza yuqalu fi halatai An-nasbi wajari. Wa hadhil halatu jumlah jadidah. Wa hadhil halatu tufhamu min kalamil musanifi. Bi annahu lama qala ma'ad dhamiri kal musanna ulima annahuma ma'al ismi dhahiri laisa kadzalik wa illa lam yakun litakhsisi dhamiri faidatun. Ya, begitulah matan ya. Matan itu penulisnya membuat seringkas mungkin ya, pemahamannya pada syarah ya. Asaniyah yang kedua, kila dan kilta itu diidhofahkan kepada isim dohir. Istilah dohir di sini maksudnya yang bukan domir, pokoknya semua yang bukan domir. Maka melazimi keduanya alif ya. Alif tetap tidak diganti ya. Dan keduanya di i'rab, yakni kila dan kilta, di i'rab sebagaimana i'rab isim maksur, yaitu dengan harokat-harokat yang ditakdirkan, harokat muqaddarah, isim maksur. Isim maksur yang diakhiri dengan alif lazimah ya. Nahwu contoh, ja'a kila rajulaini, telah datang dua laki-laki itu. Aku melihat dua laki-laki itu. Aku melewati dua laki-laki itu.
Maka kata kila fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Ini pada contoh yang pertama ya, jaa. Dhammah muqaddarah di atas alif mencegah dari tampaknya dhammah itu sehingga menjadi muqaddarah itu kan tidak tampak. Yang mencegah dari tampaknya dhammah itu adalah at-ta'adzuru, ketidakmungkinan, karena alif enggak mungkin dikasih harokat. Dan demikian juga dikatakan, yakni masalah ini muqaddarah ini pada dua keadaan, yaitu nasab dan jer ya, nasab dan jer. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, mana amin duhuriha ata'adzuru. Majrur tanda jernya adalah kasroh muqaddarah, mana amin duhuriha ata'adzuru ya. Kemudian Syekh mengatakan wahadhil halati, dan keadaan ini, yakni keadaan yang kedua, yaitu diidhofahkan kepada selain domir atau isim dohir, difahami tufhamu dari perkataan penulis. Karena penulis tatkala mengatakan ma'ad domiri, bersama domir, yakni kata ma'ad domiri, kal musanna, seperti musanna. Maknanya ulima, diketahui bahwa keduanya, yakni kila dan kilta, bersama isim dohir, kalau diidhofahkan kepada selain domir, laisa kadalik, tidak seperti itu ya, tidak seperti musanna, yaitu seperti isim maksur. Wa illa, dan jika tidak demikian pemahamannya, maka tidak ada faedah untuk pengkhususan domir. Artinya memang demikian ya, kalau enggak demikian maka enggak ada faedahnya penulis mengatakan domir ya. Baiklah, itu kata kila dan kilta ya. Kata kila dan kilta senantiasa mudhof, kemudian ada dua kemungkinan, mudhof mungkin kepada domir, mungkin kepada dohir maksudnya selain domir. Kalau mudhof kepada domir, i'rabnya seperti musanna. Kalau mudhof kepada isim dohir, maka dia maksur ya, di-i'rab seperti isim maksur. Nah, Allah ta'ala alam. Sudah lewat banyak ya, karena isaknya mundur ya. Itu jamnya kecepatan ya, 5 menit. Nah, hal min soal. Maratu bikila, baknya ya bak. Kalau secara asal, kalau bak itu ya untuk ilsok secara asal. Kalau tidak ada yang malingkan dari makna ilsok, ba itu adalah untuk ilsok ya. Ilsok itu untuk mendekat. Di marartu bikila rajulaini, aku melewati dua laki-laki itu. Yani lewatnya dekat situ gitu. Ilsok itu bermakna bisa kadang nempel, kadang enggak. 6. Ilsok. Bismillah. Beda dengan bak bismillah ya. Beda lagi ya. Bukan pula bak musakhabah. Sebagian ulama mengatakan secara asal bak itu maknanya untuk ilsaq, kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan lain.